kelas doa bersama oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Mundra Satnito, SS SPDI. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat, agak lombok sedikit lah. Pagi minum kopi dulu. Pak minum teh tangguh. Jangan Ustaz. Pak Camat membeli tomat dibeli di Kota Bali. Salah pertama nampak kurang semangat, salah kedua rancak di Lagu Bali. Ya, sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai yang habis. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi a'fa li hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih bisa melihat cahaya matahari. Dengan kuasanya Allah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang belum sehat Allah sembuhkan, yang sedang kredit Allah lunaskan, amin. Amin. Yang berhutang cepat lunas, Amin. banyak kali uji. Kemudian orang yang masih yang dalam keadaan sulit menghadapi urusan, Allah lancarkan segala urusan. Amin. Amin. Ayo itu hangit setiap lagi. Alhamdulillah. Dan atas karunia itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi rahmat dan hidayah yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat Sosial Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Kabak atau Kesubag dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, pejabat-pejabat dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa terkecuali, tanpa sebut nama, tanpa sebut jabatan. Mudah-mudahan apa yang dimanakan oleh Allah menjadi maqam mahmudah, tempat yang terpuji yang diberikan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini orang sibuk dengan kegiatan yang memperingati hari kelahiran Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah idola umat untuk kehidupan ini. Maka dikatakan oleh qori kita yang bacakan Al-Quran secara virtual tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharap rahmat Allah di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kita banyak memperingati kelahiran Nabi. Tujuannya adalah untuk agar kita selalu bersatu, agar ukhuwah kita selalu bersatu. Kemudian daripada itu, agar kita saling ada kedekatan batin. Kemudian daripada itu juga bertujuan adalah untuk mempersatukan umat dengan mencontoh meneladani akhlak-akhlak Rasulullah.
dengan mencontoh semangat Rasulullah, agar kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, tidak keluar dari rel. Maka untuk mengingatkan kita di akhir kehidupan Rasul sebagai bekal kehidupan kita, baik dalam bekerja, baik dalam menghadapi samudra kehidupan, karena manusia akan satu saat dalam menempuh jalan menuju Allah akan menghadapi, akan dihalangi oleh 4 hal: kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan yang membuat manusia lupa. Kebahagiaan termasuk jabatan, pangkat, dan tahta, harta, tahta wanita. Kesedihan, ujian, dan kesedihan, karena dalam hidup ini ada jalan mendaki, ada jalan menurun. Dalam kita profesional, dalam bekerja pun seperti itu, tidak selamanya mulus. Kadang-kadang ada fitnah, kadang-kadang ada dipecah belah oleh saudara kita. Oleh karena itu, rumus dalam kehidupan ini, Allah ingatkan bahwa andaikan kita tahu bahwa semua itu titipan Allah, pasti kita akan memegang amanah Allah dengan baik dan akan melakukan fitrah kehidupan itu sesuai dengan aturan hidup dan tidak melenceng. Karena jatuhnya seseorang itu karena mereka lupa jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhnya manusia seseorang karena amanah yang dititipkan Allah, baik jasad dan ruh, baik apa pangkat dan harkat dan martabat, karena lupa kepada Allah, maka dicarilah jalan pintas dalam kehidupan ini tanpa lupa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Firman Allah dalam surat Al-Imran 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kita ini Bapak, lama dan lambat kita akan mati. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustadz, Pak Pejabat mati. Akan kembali ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintuku alias mati. Rumus itu agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, agar kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Semasa kita hidup bekerja dimanapun kita menjabat, agar sesuai dengan jalurnya, maka turunlah malaikat Jibril sehat kepada Rasul untuk bekal umatnya menghadapi kehidupannya. Saya mau nama ibu-ibu bapak bagi bekal. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi dalam kehidupan ini Bapak, kebahagiaan apapun yang diberikan oleh Allah, kalau kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah. Apa yang salah dalam perbuatan kita, pasti hati kita akan berkata dan jiwa kita akan meronta apabila kita tidak sesuai dengan jalur kehidupan. Nah, oleh karena itu datanglah malaikat Jibril kepada Rasul dan ubatnya dengan 5 nasihat. Maka untuk dalam rangka untuk mengingat kelahiran Rasulullah melalui malaikat yang disampaikan nasihat pada kita, izinkanlah judul kajian kita hari ini adalah 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya menghadapi kehidupan. Ibu-ibu, bapak, rahimahullah. Bu, Pak, alhamdulillah. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa nasihat. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul untuk ubatnya dengan 5 nasihat. Al-awalu, nasihat yang pertama, Ishmashika fa innaka mayyit ya Muhammad. Hiduplah sesuka hatimu
akan meninggal. Kalau kita tahu hakikat hidup akan mati, pasti di saat apapun kita sadar bahwa kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak beras yang diberikan oleh Allah, berapa banyak cahaya matahari yang Allah sinari kepada kita, berapa banyak hakikat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, berapa banyak ibadah kita kepada Allah. Nah, ujung-ujungnya kita diingatkan akan kematian, supaya kita selalu ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Maka lihatlah kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan kematian, dan dari kematian itu Allah jadikan pembelajaran berharga bagimu. Untuk apa? Ahsanu amala, agar kamu beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha perkasa dan lagi Maha pengampun. Kalau kita ingin tahu diri kepada Allah agar bersifat tawadhu, maka lihatlah kematian, kata malaikat Jibril. Apa yang kita diikat dengan tali yang 5. Apa itu? Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Apabila orang yang jiwanya sholat, maka tanggung jawab dalam pekerjaan pasti ada dalam hatinya. Dia berbuat karena Allah memberikan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Makanya ibu-ibu, bapak, kalau bakal aja bare ajan pernah mengupik dan mencela. Kalau umpamanya kerja terberat diberikan oleh Pak Kepala kita atau pimpinan kita mengumpat dan mencela, maka keresahan itu menjadi sangat berat bagi kita. Tapi apapun pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab dan amanah diberikan oleh Allah, maka pekerjaan itu kita lakukan dengan rasa cinta, nak doa sebarang. Oleh karena itu semasa hidup di dunia, balurlah diri kita dengan yang 5 sebelum kali kapan yang 5. Dengan apa itu? Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Ketika kita, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita diseru oleh Allah dengan kata al-khawfu minal jalil, kebesarannya, takut kepada kebesarannya. Latibo waktu semayang, waktu ibadah, ibu-ibu, bapak dimanapun kita, dahulukan panggilan Allah, karena satu saat kita akan dipanggil tanpa memandang waktu oleh Allah. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamala badan, kadi larikan. Oh, tunggu sebentar, kerajaan bulan selesai lah dapat malaikat. Kalaulah tiba matinya, dipenjat remote merah, mati lidah kejulang, ketukan belalang, ciri tak kakang, awak dengan kakang. Kalau direse remote merah tu oleh Pak Malaikat, Pak, boleh bapak menantu oleh Pak Malaikat, tunggu dulu. Tunggu bapak menantu sebentar. Tidak bisa. Oleh karena itu, kematian mengajarkan kita agar kita siap kapanpun membalut diri kita dengan Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, termasuk anak-anak kita. Karena suatu saat kita akan melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Kita akan sholat sebelum disolatkan orang lain. Dan kening kita akan diusung ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah mengundur-undur waktu. Kemudian untuk mengenal diri kita dan Tuhan kita, siapa pencipta kita. Di samping melihat kematian, lihat kebesaran Allah. Di saat manusia lalai dengan panggilan Allah, ada dalam surat An-Naba itu, Pak, inna lil muttaqina mafaza. Surat An-Naba ayat 31 itu, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan diberi hadiah kemenangan oleh Allah berupa surga. Surga dunia dan surga akhirat. Kenapa? Allah lihatkan kepada manusia kekuasaannya. Ala amwagi kematian, kan laut dimuntahkan isinya, wa akhrajatil ardu asqalaha, karena berat menanggung beban dosa manusia. Kenapa berat? Karena kita bekerja, kita sibuk dengan apapun yang kita lakukan, namun lupa menasihati anak-anak kita. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya
itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Di saat panggilan kata kemenangan itu dengan hayya 'alal falah, mari kita solat menuju kemenangan 10 kali kumandangkan oleh pada garim kita atau bilal kita dengan kata azan, 5 kali dengan kata iqamat. Kata kemenangan itu hakikatnya adalah supaya hamba Allah yang diberikan nikmat apapun yang fasilitasi oleh Allah bumi ini supaya mendekat memenuhi undang Allah. Tapi anak kini bu pak malahnya main game, main selfie, ketika seruan azan hayya 'alal falah, nanggai gero bayi lungga gigi tangga salah, datang nanggai gaya meriko-riko. Anak muda-muda, ndak ada pengundi masaji lah do. Jangan kamu ni masaji. Lama ninggal orang tuanya di desa Percacingan Kabupaten yang lahat nyasik semain game main sepi-sepi. Rasanya ruh orang tua itu sedih. Nah, inilah tugas kita. Di saat kita sibuk Bapak, ajarkan anak-anak kita baca buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati, jangan ditanamkan saja mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Kenapa? Kalau awak nak peduli tentang agama kepada anak kita, maka ketika kita melipat tangan, anak awak nak lebih peduli ya awak do, main game je lah. Sakit tak hati awak mak? Sakit, sakitnya di sini bukannya di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, wajar Allah meletuskan gunung, wajar Allah memuntahkan isi bumi ini. Karena ketika seruan azan itu yang ada di masjid dan di rumah Allah, Allah yang undang, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menggerakkan nafas. La tataharraku sayun illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung kita bisa berdetak kecuali dengan izin Allah. Itu nan awak lupa. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu kita lupa nak menggaran awak bisa dapat karajo bisa segala itu. Makanya ketika itu wajar Allah letus bukan gunungnya. Alam bocalian kematian, abuala calian yaitu kehancuran bumi, lautan meletus, sitinjau lawi hancur, dan hotel-hotel hancur. Aku hancurkan rumah-rumah orang. Nanurangko, namudo-mudo ko cuman main game dan main HP ketika seruan aku yang mengundang. Yo nak dihargai hambaku. Iza lam tastahi pasna masita. Kalau kamu nak punya rasa malu, perbuat sekendak hatimu. Jadi inilah tanggung jawab Pak. Kenapa anak banyak bisa tawuran? Kenapa anak bisa berkelahi main game segala macam ketika solat? Kullu mauludin yuladu alal fitra fa abwahu aw yumajusanihi aw yunasironihi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu adalah suci. Yang menasranikan, memajusikan adalah orang tua awak. Kini kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, mari kita bersatu. Di saat kita tidur bersama anak kita, malam kita makan bersama, nasihati anak watawasau bisab. Ko upi rambala paku, nak tarang jalan kapara, upi elok lalaku, nak sayang murang kawa. Nasihati dengan nasihat-nasihat agama. Ibarat sebuah batu disirami dengan air, batu itu akan berlubang. Tapi kalau batu itu tidak pernah dinasihati, maka anak kita seperti itu jadinya Bu Pak. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Walaupun kita sibuk, luangkan waktu untuk membekal hidup bertokat budi, mati bertongkat iman. Jadi semasa di dunia ini, rumus kehidupan adalah untuk menyelamatkan kita. Balutlah diri kita dengan yang 5 sebelum dibalut kain kapan yang 5. Islam Isya subuh lohar asar maghrib. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Ini juga pesan Rasulullah buat kita semua. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya adalah Muhammad ahbibta fa innaka mafarikoh. Cintailah olehmu sesuatu itu sesuka hatimu, tapi kamu akan berpisah. Kalau kita cinta kepada jabatan, maka berlakulah dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan kita, agar kita berpisah dengan keadaan diamanahkan. Orang semua akan merasa kehilangan kita.
Dan kalau kita cinta kepada anak kita, bekali anak kita dengan agama, dengan ilmu. Prinsip yang ditanamkan kepada anak kita, dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Oleh karena itu, bagi kita, kalau kita cinta harta, keluarkan harta itu untuk menjadi tabungan akhirat. Cinta pada jabatan, lakukan amanah yang diberikan pimpinan kita dengan baik. Jangan pernah meleset dari amanah tersebut. Karena kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war Rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan amanah Rasulmu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya hartamu, anak-anakmu yang dititipkan padamu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, bisa pula menjadi pahala besar bagimu. Kalau kita sesuai dengan jalur, umpamanya anak adalah harta yang berharga, awak berikan, awak bekali dengan ilmu agama. Suatu saat doa anak yang saleh akan kita dapat. Kalau kita cinta kepada harta dan jabatan, kalau andaikan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan menjadi tabungan akhirat. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, banyak kebaikannya. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin berjudi, semakin tua semakin menjadi. Alah tua lah nak lalu orang main bala empek, bala 5, bala 6 je lah. Nak lalu orang solat subuh, solat isya, malam hari orang pandai karajo, bala empek lah 5, bala 6. Nanti ketika kita meninggal, karena lo dia bala empek lah 5, bala 6, ikut ke depek dia. Itulah meninggalnya seseorang sesuai dengan perilaku kehidupannya. Kalau kita biasa carut marut, maka kita menghadapi kematian akan carut marut nantinya dan tidak mengucapkan kata yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Pesan malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Jikalau kamu wahai Muhammad berbuat sekehendak hatimu, perbuatlah olehmu, tetapi ingat kamu akan menerima balasan. Kerja, nak peduli dengan saudara kita sakit, nak pernah kita mau tahu, maka ketika kita sakit, orang lain tidak akan peduli pula dengan kita. Kalau kita tidak pernah melihat orang meninggal, saudara kita sama bekerja meninggal, maka satu saat teman kita akan berat kaki pula melihat keluarga kita ditimpa musibah. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Kau galak yo ketika menjabat, ketika banyak piti dapat bisa berhutang. Oh, itu teman awak mak, itu kawan awak. Tetapi kalau kita jatuh, teman kita tidak peduli. Jangan seperti itu menjadi teman, tetapi jadilah teman yang terbaik di saat suka. Barek sama dipikul, buang sifat-sifat buruk, iri dengki, sombong dan takabur. Awak tanamkan, awak berjalan di jalan ridho Allah. Kemudian yang terakhir, artinya hubungan dengan Allah kita mulai lillahi ta'ala. Apa yang kita berbuat, kita bekerja. Kemudian di akhir salam, hakikat solat mengajarkan kita salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya malenggong awak ke kawan kanan, malenggong ke kawan kiri. Parancak hubungan dengan tetangga kanan, parancak buang tetangga kiri. Makanya apa yang kita tanam itu yang dapat kita tuai nantinya. Kalau rancak hubungan dengan Allah, rancak hubungan sama manusia, dunia akan selalu lapang. Tapi kalau ditampek bekerja kita dimanapun, langit dijunjung dimanapun, dimanakan bumi diinjak, maka dunia terasa sempit. Sebab kawan sikap panjang muncung, sebab kawan panjang muncung lah. Dikeliling cek matur, mau menyapu, mau dia makan durang saja. Jadi dunia ini terasa sempit. Membuat dunia ini sempit atau lapang tergantung nanti siku ke bapak. Makanya hakikat pesan malaikat Jibril ini
mantapkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kalau ada tina makara bapak nyaki merasian dengan solat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, pesan malaikat Jibril, sariful mukmin qiyamul lail. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang solat malam. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kerusuhan dalam urusan rumah tangga, kanker, kantong keriang kadang-kadang, maka adukan kepada Allah pada malam hari. Maka jaringan sinyal atau jaringan internet kita pada malam hari itu sangat cepat. Kenapa? Orang ketika malam itu adalah banyak tertidur dan diri kita mukhatabah, artinya pikiran awak jernih menghadap Allah. Kesehatan bagi orang yang penyakit jantung biasanya ada polusi udara malam hari, ada polusi udara yang kotor, ada polusi air yang kotor, maka di malam hari itu bagus untuk kesehatan. Kenapa? Karena malam hari aktivitas kotoran berhenti, termasuk bom atom yang keluar dari paru manusia. Kadang-kadang orang kan kata pup, kalau siang hari kok aktivitas banyak, jadi udara tuh meracuni kehidupan. Jadi kalau malam hari kita berwudu, kita bernapas, maka malam hari itu lisani aklisani, dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Nah, ibadah itu membuat kita sehat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kelima, pesan malaikat Jibril, ya Muhammad isti'nahu anin nas. Pesan malaikat Jibril yang terakhir, semulia-mulia manusia adalah manusia yang memenuhi panggilan Allah sebelum Allah betul-betul memanggilnya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah, kata malaikat Jibril, bagaimana hakikat kesibukannya, dia selalu menghargai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jasad dan ruh dan keluarganya untuk kesehatan dan memberikan titipan harta tahta wanita kepadanya. Dia tetap rukuk dan sujud sebelum Allah betul-betul memanggilnya. Lari kemudian kok boleh bahkan tak padi pacah balak dalam perahu, kok boleh bahkan tak ati kandak Allah taala nan balaku. Karena kematian itu kapanpun kita tidak tahu. Oleh karena itu kita penuhilah panggilan Allah sebelum Allah betul-betul memanggil kita dalam keadaan tidak siap. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak siap setiap detik dan setiap saat Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Dengan hadirnya Allah kita rasakan, maka kita akan selalu berbuat baik di jalan Allah, berbuat baik sesama manusia. Kesimpulan dari kajian pesan malaikat Jibril ini adalah la tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu kita. Al waktu kasef fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita lalai mendidik, memperhatikan anak kita, lalai memanfaatkan waktu ketika kita menjabat menjadi orang yang dipercaya, maka waktu itu akan memotong leher kita. Kerugian itu akan kita juga yang menanggung segalanya. Al waktu kasef fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita lalai, pedang itu akan memotong leher kita. Karena itu pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Kemudian fungsikan anak yang saleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah, sehingga hidup kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, dan hidup kita menjadi aman, dunia akan menjadi lapang, kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Nah, sampai sini saja ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menjadi patung kek, jadi suluh penerang di saat kalam maupun terang. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak sukses dan sehat dan dilindungi oleh Allah, lancar segala urusan. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalau ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Lah dimaafkan ambo ibu-ibu, ambo yang cantik. Apa-apa ambo yang ganteng lah dimaafkan. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rafa, hazard sukun tanda mati, ridho jemaah ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sidahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara Sumatera Barat dan seluruh UPTD Dinas Sosial. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan
Wirid Mingguan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan secara virtual Syabirin Effendi SE dari PSAABR Lubu Alum. Kepada Bapak dipersilakan.